Kaigat ulang coba. Ya, teman-teman, kita bahas beberapa match yang ada di Eropa. PSG menghadapi Troyes, kemudian ada Man City menghadapi Newcastle, kemudian Verona menghadapi AC Milan. AC Milan ini menurut aku banyak sekali kalau kita bedah permainannya, taktik-taktik yang detail dilakukan oleh Pioli bersama AC Milan. Oke, kita bahas terlebih dahulu PSG menghadapi Troyes. Ini konyol menurut aku. PSG udah unggul 2-0, kemudian dikejar oleh Troyes dan berakhir imbang match ini 2-2. For your information, PSG ini sudah dipastikan untuk menjadi juara Ligue 1. Dan ada beberapa keanehan yang aku saksikan lagi, khususnya Pochettino. Oke, di 3 pertandingan ke belakang, Pochettino sebenarnya sudah melakukan eksperimen perubahan taktik, perubahan pola permainan. Kenapa? Dengan 4-3-3 yang berkali-kali Pochettino gunakan bersama PSG di musim ini, beberapa match sudah bisa dibaca, diredam oleh lawan ketika menghadapi PSG. Mulai dari saat menghadapi Angers, PSG menghadapi Angers, itu Pochettino gunakan pola 3-5-2. Pochettino menang PSG ya teman-teman, 3-0. Kemudian ketika menghadapi Lens, 3-4-3. Ini skor akhirnya 1-1. Kemudian ketika menghadapi Strasbourg 3-4-3, skornya 3-3. Kemudian menghadapi Troyes, dia kembalikan lagi setelah 3 match, ia menggunakan pola 3 back kembali menjadi 4-2-3-1. Oke, di belakang kalau kita saksikan teman-teman menjadi titik lemah, benar-benar menjadi titik lemah bagi PSG. Bukan hanya ketika menghadapi Troyes ini, tapi ke pertandingan-pertandingan yang belakang. Ada blunder, salah passing, man marking. Ini berkali-kali kita ulang ya teman-teman. Back ingin melakukan man-to-man marking, penjagaan 1 lawan 1, tapi nggak kuat dari duel 1 lawan 1. Itu menjadi malapetaka untuk lini belakang dari PSG. Sehingga, saksikan aja lah ke belakang. Menghadapi Strasbourg, man marking dilakukan oleh back PSG. Back PSG sendiri nggak mampu mengantisipasi hal demikian. Dan ketika menghadapi Troyes juga, Kimpembe ya kalau nggak salah teman-teman melakukan marking, tapi ia tidak mampu memenangi duel 1 lawan 1 tersebut. Ya nggak heran ketika PSG bermain di kompetisi Eropa, PSG up and down. Oke di suatu pertandingan tapi menurun ataupun drop di suatu pertandingan lagi. Kenapa? Karena perbedaan kualitas tim ataupun klub yang dihadapi oleh PSG di Champions League. Kalau misalnya di Ligue 1 oke saja bisa PSG mengunci juara Liga Prancis. Tapi kalau kita bicara tentang permainan di kompetisi Eropa, jauh banget. Ya, apakah ini salah bagi Pochettino untuk mengembalikan dari pola 3 back ke 4-2-3-1? Sebenarnya nggak salah-salah amat. Tapi ini kesempatan bagi Pochettino untuk melakukan eksperimen. Untuk khususnya untuk Messi kita bicara. Khususnya untuk Messi mencari posisi yang ideal bagi Messi itu sendiri. Karena kalau kita baca teman-teman dan kita lihat di beberapa pertandingan ke belakang Messi ataupun khususnya di match ini beberapa kali oke Messi, tetapi di beberapa pertandingan klop, flat permainannya ataupun bahkan banyak skill orang mengatakan Messi sudah menurun. Nah, di momen ini di pertandingan PSG menghadapi Troyes, Messi jauh banget turun ke bawah, jadi dia ketika ataupun PSG melakukan serangan di final third, Messi itu nggak ada, rata-rata berada di luar kotak penalti. Dan yang terulang lagi ketika PSG membangun serangan, ya kan kita harapkannya ketika PSG melakukan passing bergerak terus bergerak. Nah ini malah menunggu Messi, Neymar ataupun Mbappe yang bergerak. Gelandang-gelandang dari PSG ini cukup konyol menurut aku, mengandalkan skill individual Messi, Neymar, Mbappe, cuman diam, nggak pass to move, nggak melakukan passing, terus bergerak, diam dan diam saja. Ya walaupun ada pasti bergerak, tapi nggak begitu drastis. Dan ketika mereka ingin membangun serangan, PSG ini dari beberapa match ya, karena memang kompetisi ya, kompetitifnya di Ligue 1 ini nggak ada. Sirkulasi bola mereka lambat, mereka ingin menang tapi sirkulasi bola lambat, gimana lah itu. Dan gol PSG juga, gol pertama ya, gol Neymar, Mbappe dijatuhkan, gitu-gitu aja. Kemudian Messi dapat peluang tapi nggak bisa dimanfaatkan. Ya, kemudian gol Marquinhos, gol pertama PSG dari bola udara. Ya, kita lihatlah nanti bagaimana ke depannya. Karena kalau kita lihat Pochettino ini juga bimbang-bimbang kan. Karena ketika menggunakan 3 back
atau ya 3 back kurang begitu menghasilkan hasil yang baik. Dia balikkan lagi dengan formasi menggunakan 4-2-3-1. Oke, itu untuk PSG. Kita geser ke pertandingan Verona menghadapi AC Milan. Di atas kertas Verona gunakan pola 3-4-2-1, kemudian AC Milan 4-2-3-1. Skor akhir 3-1. AC Milan menang. Ini merupakan pertandingan yang kalau aku saksikan dari awal, beberapa scene ataupun klip teman-teman bisa kita bahas, bisa kita buat video untuk analisis taktik. Oke, pertama, ini bisa mematahkan statement orang yang mengatakan AC Milan bermain dengan fisik, bermain dengan Spartan, gitu-gitu saja, dengan daya juang gitu-gitu. Nah, kita lihat. Kalau kita lihat teman-teman dari bawah, dari penjaga gawang Maignan, ini terkonsep banget permainan dari AC Milan. Build up bola-bola pendek. Misalnya Maignan, kiper dari AC Milan, kuasai bola. Mereka tunggu tuh salah satu defensive midfielder mereka untuk turun ke bawah untuk ambil bola, kemudian berhasil menarik pemain Verona mengikuti defensive midfielder yang sudah menguasai bola ini dibalikkan lagi di salah satu Timori ataupun Kululu, sehingga ada space yang tercipta di lini tengah bagi Verona, dan itu terus-menerus dilakukan. Nah, apakah itu tidak berdasarkan taktik? Tentunya nggak bisa kita katakan tidak menggunakan taktik, karena itu pure konsep pattern yang udah digunakan AC Milan khususnya di pertandingan ini secara berulang kali dan berhasil. Yang kedua, AC Milan menggunakan inverted fullback Calabria yang memerankan hal demikian, dan ia mampu memerankan hal tersebut dengan baik, plus Alexis yang berada di sektor sayap kanan AC Milan berhasil menarik fullback kiri dari Verona untuk mengikuti Alexis, sehingga Calabria yang bermain masuk ke tengah bisa mendapatkan ruang 1-2 sentuhan kombinasi dan menciptakan peluang teman-teman. Dan AC Milan melakukan press tetap dengan kengototannya. Kemudian salah satu pemain AC Milan yang bernama Leao teman-teman, 1 versus 1 gila sih. Kemudian bisa memanfaatkan counter dengan baik AC Milan ini. Memang kalau kita bicara tentang AC Milan di pertandingan ini khususnya teman-teman, taktik ada, daya juang ada, agresivitas ada, keinginan untuk menang ada, pressing atas ada, lengkap teman-teman. Dan gak heran AC Milan di pertandingan ini layak. Terkhusus aku demen banget ya build up yang terkonsep yang dilakukan oleh AC Milan dari Maignan, dan Maignan juga memerankan hal yang cukup menarik bagi aku. Dia berani keluar dari kotak penalti, kotak kecil penalti, kemudian menginstruksikan back dari AC Milan kemana diarahkan bola tersebut. Ini visioner menurut aku kiper teman-teman, bagus banget. Gak mungkin pelatih yang main asal-asalan dalam tanda petik ya, Spartan, fisik-fisik, ingin memiliki kiper yang sering mengambil resiko. Tentunya ketika Maignan sering menguasai bola, membuild up bola-bola pendek itu penuh resiko, tapi Violi menerapkan hal tersebut. Tepuk tangan, luar biasa. Ya menurut aku menghibur lah, banyak peluang-peluang yang diciptakan AC Milan di pertandingan kali ini, dan Verona juga cenderung bermain dari sektor sayap kanan saja, sayap kiri teman-teman, melalui Lazovic. Oke, kita lihat pertandingan yang lain, yaitu pertandingan Man City menghadapi Newcastle. Di sini Man City cukurnya Newcastle dengan skor 5-0. Nah, seperti yang kita sampaikan dan berkali-kali aku bilang teman-teman, kalau kalian mengikuti video aku, City ini beberapa kali ada pasti kerikil yang menghantam dia, menghambat kemenangannya, kemudian ia akan terus meroket. Tapi nanti ada timbul lagi kerikil menghambat kemenangannya. Selesai kerikil tersebut menghambat kemenangannya, kemudian selanjutnya City akan menang terus. Tapi sayangnya di musim ini City memang kerikil yang dia dapat itu krusial. Contohnya di UCL ketika dia bertanding mengikuti turnamen Champions League, dan beberapa pertandingan yang di Liga Inggris juga ada beberapa kerikil yang seharusnya masih jauh, bisa gap antara City dengan Liverpool itu nggak bisa dijaga dengan baik oleh Pep Guardiola bersama Man City. Tetapi secara overall kalau kita bicara tentang permainan, ya City menguasai pertandingan 71%, Newcastle 29%. Ini kalau kita bicara Liverpool Newcastle beberapa waktu yang lalu, Liverpool menguasai bola, City menghadapi Newcastle, City menguasai bola. Memang secara overall prinsip ketika Newcastle ini bermain menghadapi tim-tim yang superior daripada dia, ia lebih banyak menunggu
dan parkir bus, quote and quote 9 on target, dan ya luar biasa lah persaingan yang terjadi di IPL ya. 86 poin City, Liverpool 83. Inilah dia Pep Guardiola, dan ya syukur-syukurnya Pep Guardiola di pertandingan ini masih senyum-senyum aja. Oke, kita geser ke pertandingan Derby Madrid. Ini sih derby menurut aku udah nggak penting banget bagi Real Madrid. Tetapi secara historical ini penting untuk meningkatkan kewibawaan. Siapa sih tim yang terkuat di kota Madrid terkhususnya teman-teman? Kalau kita bicara tentang line up, Madrid udah pemain-pemain intinya dicadangkan. Kiper misalnya Lunin, Courtois dicadangkan, kemudian Benzema dicadangkan, kemudian ada Dani Carvajal, kemudian Vinicius Junior, Luka Modric, Valverde, Mendy, pemain-pemain starter. Nah, ini mengartikan memang Ancelotti sudah quote and quote ya, membiarkan lah ya, mengistirahatkan pemain-pemain inti ketika menghadapi City beberapa waktu yang lalu, tentunya untuk mempersiapkan final Champions League ketika menghadapi Liverpool. Sedangkan ini bagi Simeone penting kemenangan ini untuk mempertegas, untuk mengamankan posisi Atletico Madrid di Champions League. Oke, mungkin sampai situ aja teman-teman beberapa pertandingan yang kita bahas. Dan ya kita lihat pertandingan-pertandingan yang akan datang, dan menurut kalian siapa yang akan menjadi juara IPL? Komen di bawah. Bye.